Awal film dimulai dengan seorang pria yang mencari makanan di dalam hutan. Kita sebut saja namanya si Untung. Tak lama berselang, Untung menemukan sebuah jamur. Lalu jamur itu ia bawa pulang untuk ditanam di kebunnya. Dan setelah itu Untung mengambil kulit kayu. Di malam harinya, dia duduk di api unggun yang telah dia buat tadi siang, sambil memandangi sebuah foto perempuan. Keesokan harinya, dia mencuci pakaian di sungai. Dan setelah mencuci pakaian, dia pergi ke kebun dan menanam sayur di sana. Namun, tiba-tiba ada yang memegang pundaknya. Ia pun kaget sampai ia terjengkal ke depan. Saat dia ingin menembaknya, dia tidak melihat seorang pun di sana. Lantas dia pulang dan mengambil sesuatu di bawah api unggun tadi malam. Sesampainya di rumah, ia pun menggunakan cairan itu untuk menyalakan api lantarannya, dan setelah itu dia tidur. Saat dia bangun dari tidurnya, dia mendengarkan sesuatu, dan di saat dia mengeceknya, dia melihat dua orang perempuan. Saat Untung mendekati mereka, mereka pun langsung memperkenalkan diri. Sang ibu bernama Catherine, sementara sang anak bernama Milia. Catherine menanyakan apakah si Untung mau membagi sedikit hasil panen kebunnya, namun si Untung tidak mau membaginya. Lantas Catherine pun menawarkan perhiasan dan sedikit biji-bijian, namun tetap saja si Untung menolaknya dan menyuruh mereka pergi. Catherine pun menawarkan Milia kepada Untung untuk tinggal semalam. Tawaran itu langsung diterima sama si Untung. Catherine pun langsung disuruh duduk di ranjang, sementara ibunya disuruh masuk ke ruangan lain. Tapi sebelum itu, Milia meminta dulu, dan Untung pun menyanggupinya. Setelah makan, sang ibu pun disuruh pergi. Namun, sang ibu berpesan kepada Untung untuk tidak keluar di dalam anaknya. I need to ask you something. Don't come inside her. Milia dan Untung akhirnya bercocok tanam malam itu. Keesokan harinya, sehabis makan, mereka pun langsung disuruh pergi sama si Untung. Tapi sebelum mereka pergi, Catherine mengambil satu buah kentang, sementara Milia mengambil sabun. Sang ibu pergi duluan, tapi saat Milia mendekati pintu, Milia pun kembali mendekati Untung untuk mencuci jenggotnya dan berniat untuk mencukurnya. Saat Milia mengambil pisau, Untung berjaga-jaga dengan menggunakan senapannya. Dan perbuatan Milia menghasilkan mereka tidak jadi diusir dari sana. Milia dan Untung pun bercocok tanam lagi malam ini. Keesokan harinya mereka berkebun bersama. Dan setelah berkebun, Untung menghampiri Milia yang sedang bermain saksofon di bawah pohon. Dan keadaan itu dimanfaatkan oleh Catherine untuk menggeledah rumahnya, dan Catherine menemukan sebuah bungkus rokok beserta isinya dan sebuah foto. Di saat Untung sedang pergi untuk buang air kecil, Catherine berkata kepada Milia kalau Untung menyembunyikan pelurunya di dalam saku depan celananya. Dan Milia menjawabnya kalau dia akan mengambilnya nanti malam saat enak-enak. Dan tibalah saatnya beraksi. Milia pun berpura-pura menindih si Untung untuk menggapai celana yang berada di bawah ranjang. Dan dengan mudah peluru itu dapat diambil. Dan saat Untung mulai tancap gas, peluru itu disembunyikan di bawah bantal. Keesokan harinya, saat Untung sedang berkebun, Catherine meminta peluru yang diambil Milia tadi malam dan mengambil skop. Dan Milia pun pergi ke sungai untuk membersihkan diri dan mengecek anunya, dan dia pun sedang dapat. Di saat Catherine berada di belakang Untung, Catherine berniat untuk menghantamnya dengan skop tadi. Namun tiba-tiba si Untung menemukan sebuah jejak kaki yang tak dikenal, lantas menanyakan keberadaan si Milia. Catherine dan Untung pun pergi ke tempat Milia berada. Di sungai, Milia dibekap oleh pria yang tak dikenal, kita sebut saja Hurry. Untung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan si Milia. Namun saat tiba di sungai, Untung hanya menemukan sepatu si Milia.
Dengan kemampuan yang ia miliki, dia berhasil melacak keberadaan Hore. Saat Untung ingin mengisi senapannya, dia tidak dapat menemukan pelurunya karena pelurunya sudah diambil oleh Melia tadi malam. Dan saat sudah mulai dekat, si Hore langsung menembak si Untung, dan Untung pun langsung terkapar. Di saat si Hore ingin memfinish si Untung langsung menganu lehernya si Hore dan mengambil pistolnya. Sesampainya di rumah, mereka pun berusaha mengeluarkan peluru dengan peralatan seadanya. Namun hari demi hari keadaan Untung kian memburuk. Catherine dan Melia lantas membuka pakaian mereka dan membersihkan diri mereka serta membersihkan si Untung. Lantas mereka tidur di samping Untung untuk menghangatkan si Untung. Hari demi hari keadaan si Untung mulai membaik. Dan saat si Melia mengecek anunya, kali ini dia tidak dapat. Dan ya, kalian tahu sendirilah ya. Mereka pun mulai berkebun kembali seperti sedia kala. Dan sehabis berkebun, mereka memasang jebakan untuk mendapatkan hewan untuk makan, karena kebun mereka belum siap panen. Di malam harinya, Melia memanaskan kawat yang telah diambil tadi siang. Lalu kawat itu dimasukkan ke dalam anunya. Keesokan harinya, Catherine mengajak Melia untuk pergi dari sini karena persediaan makanan mereka sudah mulai habis. Namun si Catherine menolaknya, dan tiba-tiba Catherine muntah-muntah. Untung pun langsung bertanya kepada Melia apakah Melia sudah meracuni mereka. Catherine pun dengan tegas menjawab, hanya aku. Did you poison us? Just me. Mengetahui kalau dia telah diracun oleh anaknya sendiri, Catherine berusaha menenangkan diri dengan cara wudhu. Dan setelah sudah mulai tenang, Catherine dan Untung pergi ke dalam hutan untuk mengakhiri hidupnya. Di tengah perjalanan, Untung mendengar suara jebakan yang telah mereka pasang dan menemukan sebuah kelinci di sana. Dan mereka pun makan daging itu. Di saat Untung dan Melia pulang dari mencari jamu, mereka mendengarkan suara kaleng yang terpasang di atas pohon. Saat Untung mengeceknya, Untung melihat segerombolan orang, dan segerombolan itu menuju ke rumahnya si Untung. Kelompok itu langsung menggeledah rumahnya si Untung, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Di sisi lain, Melia masuk lewat atap untuk mengambil barang berharga. Namun saat Melia mengambil golok, mereka mendengarkan suara itu karena gesekan besi. Dan saat kelompok itu mengeceknya, Melia sudah kabur di sana. Mereka pun langsung mengejar si Untung dan si Melia. Untung menyuruh si Melia untuk berlari sementara si Untung mengalihkan perhatian mereka. Dan karena Untung kalah jumlah, Untung pun harus berakhir di sana. Dan sementara itu, si Melia ketahuan oleh satu orang pria. Melia pun langsung mendekat pria itu, namun sayang tembakannya meleset. Dengan santainya, Melia mengambil golok dan berdiri tenang di sana. Pria itu pun mendekati Melia dengan perlahan. Namun sayangnya, kaki pria itu terkena jebakan yang sudah terpasang. Alhasil, Melia pun berhasil selamat dari segerombolan orang itu. Dan setelah berjalan beberapa hari, Melia pun sampai di sebuah camp. Dan salah satu penjaga menanyakan sudah berapa kandungan si Melia. Si Melia menjawab sudah 6 bulan.